Pemirsa, uji materi undang-undang tentang sistem pemilu tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Benarkah ada upaya politis untuk menggiring sikap MK mengeluarkan putusan sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup? Kita akan membahasnya dengan Deddy Sitorus, politisi dari PD Perjuangan, Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat, dan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam para narasumber. Selamat malam. Malam, Mbak Afi. Malam. Baik, saya akan ke Mas Zaki terlebih dahulu ya. Kita bahas dan ini bagian dari mengawal bagaimana nanti ujungnya putusan atau vonis dari MK. Kemarin Benny Kaharman, politisi dari Partai Demokrat, mengatakan ada kabar burung MK telah digiring untuk menghasilkan putusan sistem pemilu tertutup. Ini apa kejelasannya? Jangan hanya mengatakan kabar burung, infonya dari siapa dan siapa yang menggiring untuk tujuan apa? Silakan dijelaskan, Mas Zaki. Ya, terima kasih Mbak. Tapi kalau kita bicara mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Benny Kaharman, itu adalah informasi yang disampaikan di sidang parlemen ya, yang disampaikan oleh beliau. Sebenarnya itu pas dan tepat kalau beliaulah yang menyampaikan secara langsung. Tetapi memang ada kasakusuk yang kami dengarkan. Tapi kalau untuk detail, mungkin nanti Bang Benny Kaharman bisa menjelaskan pada sidang di parlemen, Mbak, di kesempatan selanjutnya. Tapi poinnya adalah begini, ada skenario yang disebarkan ya informasi ini. Tentu kan makanya kemarin kalau kita cermati di sidang kemarin di DPR, Bang Benny Kaharman menyampaikan diduga ada upaya, ada dana yang mengalir dan sejenisnya. Ini kan disampaikan oleh beliau di ruang parlemen untuk mendapatkan informasi yang valid gitu ya kemarin. Kenapa? Karena tadi lagi-lagi sekarang ini beredar isu terkait 2T katanya. Ya. Jadi setelah tertutup nanti akan tertunda pemilunya begitu. Nah, ini kan 2T itu maksudnya tertutup dan tertunda ya. Bukan angkanya 2T nih, biar saya luruskan nih. Saya perjelas dulu bahwa ada 2T yaitu tertutup sekarang sistem pemilunya, lalu setelah itu Pilpres maupun misalnya Pileg itu adalah tertunda. Ya, ini adalah 2T itu yang kami dapatkan informasi. Tetapi kan namanya informasi, kita sedang verifikasi juga, validasi, makanya Bang BKH di sidang kemarin menyampaikan diduga. Ini sebagai bentuk warning aja, ini kan namanya early warning system gitu, yang kami sampaikan sebagai bentuk check and balances. Apalagi saya senang di sini ternyata ada Bang Deddy Sitorus gitu. Ya, Bang Deddy Sitorus dari teman-teman PDIP kan kami tahu nih bahwa sikapnya sejalan ini dalam konteks kita ingin pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau tetap waktu. Nah, inilah yang menjadi komitmen bersama. Nah, terkait masalah pilihan terbuka atau tertutup, ya ini kan bebas ya Mbak ya, punya argumen masing-masing, mari kita beradu, kami juga sudah menjadi pihak terkait ya di sidang di judicial review di MK ini. Nah, kita tunggu dan kita jalani prosesnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai Mas Zaki, awalnya. ini dugaan ada upaya dana, siapa yang mencoba menggiring-giring? Anda senang ada Mas Deddy di sini, apakah jangan-jangan mungkin ada pihak yang diketahui atau rekanan dari Mas Deddy yang mencoba melakukan ini? Bukan Mbak, ini saya senang ada Mas Deddy di sini karena partai beliau dan kami ini sejalan dalam konteks kita ingin pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu. Jadi kalau kita bicara 2T, 1T-nya udah hilang nih. 1T-nya udah hilang ya, sama-sama tepat waktu ya, nggak ada penundaan. Nah ini kalau misalnya bicara mengenai argumen di MK, ini bicara mengenai argumen terbuka dan tertutup ini kan masing-masing punya pandangan. Punya dasar yang sama-sama kuat. Ya, kami merasa bahwa ini adalah kemunduran demokrasi, kita kembali ke masa lalu di Orde Baru, memilih kucing dalam karung. Ini kan versi kami. Ya, baca tidak punya ruang untuk dan perlu berkompetisi. Nah, kalau kita bicara pernyataan Bang Benny Kaharman, ini sebenarnya konteksnya beda lagi, Mbak, karena ini jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi dalam konteks tadi bahwa ada yang berupaya riding the wave ya. Misalnya kan kita kan pertarungan demokrasi di sini, ada pertimbangan, perbedaan pandangan wajar saja. Tapi ada yang berusaha riding the wave menggunakan atau memanfaatkan sidang uji materi ini di MK ini untuk tadi menggiring ujung-ujungnya agar pemilu ini bisa ditunda gitu. Nah, inilah kemudian makanya Bang Benny Kaharman. Nah, kalau misalnya bicara mengenai angka Mbak atau ada dana mengalir, saya saat ini ya nanti pada waktunya Bang Benny Kaharman akan menyampaikan di sidang parlemen. Karena lagi-lagi saya belum bisa bicara nih di belakangnya ini ada apa. Ya kan? Karena ada kita minta tanggapan dari Bang Deddy.
Baik, baik. Ya. Kita minta tanggapan dari Bang Deddy. Apakah Anda juga mendengar kabar burung bahwa ada pihak yang telah menggiring MK, termasuk ada gelontoran dana di situ? Bang Deddy, apa tanggapan Anda? Yang pertama saya menyayangkan ya, karena ini kebiasaan politisi di Indonesia, apalagi anggota DPR. Karena dilindungi oleh undang-undang, yang namanya rumor, yang namanya kasak kusuk, kemudian menjadi isu di ruang formal gitu. Karena kalau ini diteruskan, bangsa ini payah bergerak majunya kalau menurut saya. Saya sih berharap agar kalau memang ada data, informasi, ngomong aja. Jangan diduga, saya mendengar. Harusnya ya saya mendengar dari si A tanggal sekian ngomongnya begini gitu loh. Supaya publik ini jangan kemudian menjadi tidak percaya terhadap proses-proses politik dan lembaga-lembaga politik. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin tanya, siapa sih yang mau mengeluarkan uang untuk mengubah sistem pemilu kita? Tunjukkan saya orang gila mana yang mau keluarkan duit untuk ganti sistem pemilu. Saya tidak yakin ada orang di Indonesia yang cukup gila untuk mengeluarkan uang untuk mengganti sistem pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Itu pikiran ngawur gitu loh kalau menurut saya. Jadi kalau saya dimintai tanggapan apa ya? Saya masa menanggapin rumor. Suka-suka orang aja mau ngomong apa. Toh nanti 2 minggu lagi orang udah lupa. Tapi luka yang ditimbulkan di publik itu nggak akan hilang. Dengan hanya akan lemparan dugaan mendegradasi ini anggaplah mengarah ke pihak yang setuju bahwa dilakukan proporsional tertutup. Ada perubahan dari proporsional terbuka, itu bisa saja mengarah ke pihak PDIP. Mungkin Anda bisa menanggapi mengenai itu. Jangan-jangan memang ini diarahkan kepada pihak PDIP. Itu kan omongan Anda, sedang berusaha menggiring narasi itu terkait-kait dengan PDIP. Saya tidak merasa mereka sedang menuduh PDIP. Apakah kalau PDIP setuju kita kembali ke sistem proporsional terbuka itu kejahatan? Bukankah itu hak politik kami? Sama seperti dengan 8 partai yang lain maunya tertutup. Ya. Itu kan hak politik, kenapa jadi dibawa ke PDIP? Yang omongan-omongan beginilah yang menurut saya mencelakai demokrasi. Tolonglah jangan sembarangan ngomong. Bahwa begini loh, pertama saya mau bilang, tidak ada yang bisa kita katakan mana demokratis atau tidak demokratis. Antara proporsional terbuka dengan tertutup. Dari 189 negara di dunia, 76 menggunakan sistem proporsional. Dari 76 itu, 11 saja yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Di luar dari yang 11, semuanya sistem tertutup. Bahkan Brazil yang dulu memakai sistem proporsional terbuka, sudah kembali ke sistem proporsional tertutup. Jadi kalau dibilang sistem proporsional tertutup itu tidak demokratis, itu argumen dari mana? Baik. Itu yang kalau menurut saya masalah gitu loh. Jadi biarlah kami berpendapat, jangan disuuzon gitu loh. Lalu ini karena PDIP setuju, nanti keluar uang, nanti mempengaruhi hakim. Emangnya ini zaman Soeharto? Baik, Bang Deddy ada 2 T gitu tadi ya, soal terbuka atau tertutup, satu lagi tertunda. Nanti kita akan bahas. Saya juga minta tanggapan Mbak Bivitri. Saya jamin tepat waktu Mbak. Kami Partai PD Perjuangan menjamin tepat waktu. Udah deh nggak usah bikin isu macam-macam. Gitu baik, loh. udah jelas ya berarti ya. Nah, udah jelas statement dari Bang Zaki tadi langsung dijawab oleh Bang Deddy ya. Oke, baik. Mbak Bivitri, saya minta tanggapan Anda lebih jauh ya mengenai lalu apa sih yang harusnya menjadi pegangan, karena kan ini juga berada di ruang publik diskusi-diskusi ini. Lalu seperti apa harus publik melihat secara lebih jelas. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.